Halo, selamat pagi. Saya lagi ada di JCC. Di tamu kita dalam ngobrol sini. Hari ini saya ada orang penting sebenarnya di lembaga pelatihan. Beliau Pak William dan Pak Karya Sebayang. Beliau anggota LALPK, Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Lembaga Pelatihan Kerja. Ini orang penting di tentang akreditasi di LPK se-Indonesia. Tapi untuk itu mari kita simak apa penjelasan beliau, apa itu LALPK, kenapa harus diakreditasi LPK itu, bagaimana. Selamat pagi, Pak Heri. Pak Sebayang. Sebenarnya apa itu ini LALPK itu, Pak? Dasarnya apa? Baik. Ya. Terima kasih Pak Heri. LALPK atau Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja itu berada atau berdiri itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oh, amanat undang-undang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Ya. Ya. Itu di pasal 16 di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada amanah mengenai lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja. Nah, keberadaan lembaga ini adalah bersifat independen dan diangkat oleh keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Oke. Ya. Jadi LALPK itu amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di situ amanat undang-undangnya menyuruh kementerian yang membidang itu untuk membuat akreditasi ya. LPK sudah akreditasi. Terus gimana perkembangannya Pak sekarang? Ya, lembaga akreditasi berdiri sejak tahun 2004. 2004. Dari sampai sekarang udah 18 tahun. 18 tahun ya? 18 cukup tahun. Lama ya? Cukup lama. Nah, berdirinya atau fungsinya lembaga ini pada awalnya kita mulai dengan membangun infrastruktur, bagaimana bisa membuat infrastruktur sehingga bisa membina ya atau memberikan penjaminan mutu terhadap lembaga pelatihan kerja yang ada di Indonesia. Sudah berapa LPK Indonesia yang sudah terakreditasi ini? Sejak 2004, karena akreditasi ini kita berbasis pada program. Sehingga kalau 2004 sampai hari ini yang sudah terakreditasi reakreditasi lagi. Nah, data terakhir sampai tahun ini kurang lebih sudah sekitar 1.800 LPK yang sudah terakreditasi. Lumayan. Ya. Ini bersifat program ya, artinya pemerintah yang ini ya. Ya, sementara masih anggaran pemerintah. Pemerintah yang membiayai. Ya. Ada Pak Karya, Pak Sebayang. Iya, sebenarnya akreditasi ini memang karena amanat undang-undang, ya, itu jelas bahwa lembaga akreditasi ini adalah lembaga yang harus diperhatikan. Ya. Karena dampaknya itu adalah untuk memproses kompetensi-kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelatihan. Ini kan kita itu di hulunya nih, ya kan? Nah, di hulunya itu harus dibenahi sampai dengan ke hilir, lewat lembaga akreditasi sampai ke kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh calon-calon tenaga kerja. Diproses di tengah-tengah oleh lembaga pelatihan. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, seperti yang dikatakan tadi Pak William itu, kalau nggak salah baru sekitar 40% ya Pak ya? Ya. Kurang lebih 40% yang baru terakreditasi ya, terakreditasi. Tapi di antaranya itu ada yang memang programnya tidak terakreditasi, tapi lebih banyak yang terakreditasi. Saking pentingnya ini memang seharusnya menjadi perhatian kita bersama ini, lembaga akreditasi ini. Kira-kira itu Pak. Memang kan gini, dalam kerangka peningkatan SDM yang standar, memang semuanya harus terstandarisasi. LPK-nya terstandarisasi. Sebenarnya konsep standarisasi itu
gimana sih Pak William kalau Ya. mau ini apa itu standar, apa itu yang apa LPK yang standar itu gimana, Ya. pelatihan program pelatihan yang berstandar itu gimana Ya. kan gitu. Ya, terima kasih Pak Heri waktunya. Jadi di dalam peraturan Menteri kita LA ini keberadaan berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Itu nomor sudah beberapa kali revisi. Iya. Terakhir ini nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi lembaga pelatihan kerja. Nah, di dalam itu ada organisasi tata kerja lembaga akreditasi dan ada tata cara akreditasi. Itu jadi LA LPK ini bekerja dengan rujukan PP 31 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional. Sistem Nah, pelatihan kerja di berdasarkan dasar itu kita membuat kerangka mutu pelatihan Indonesia KMPI ya. yang KMPI, Pak. Oh, kerangka. Jadi ada 8 standar di dalam KMPI itu. 8 standar, 21 kriteria dan ada 86 sub kriteria. Itu sebagai tools, sebagai epiden untuk kalau lembaga pelatihan kerja bisa memenuhi itu dan melaksanakan berdasarkan itu. Nah, kita dan dia terakreditasi, maka itu sebagai penjaminan. Diulang lagi Pak, KMPI itu ada 8 standar. 8 standar, ada 21 kriteria, kriteria, dan ada 86 sub kriteria. 86 sub kriteria. Jadi yang disebut KMPI itu ada 8 standar, ada 21 kriteria, ada 86 sub kriteria. Ya. Itu yang harus Dipenuhi. Pengelola PLK, Ya. pengelola LPK untuk memenuhi itu sehingga Ya. biar lembaga LPK ada semua bisa terakreditasi. Ya. Terus gimana LPK yang ada itu bisa nggak memenuhi kerangka mutu pelatihan Indonesia itu? Ya. Nah, sebenarnya sebelum lembaga akreditasi ini mengajukan untuk penjaminan mutunya berdasarkan kerangka mutu pelatihan Indonesia tadi, Ya. maka kita menyiapkan asesor-asesor akreditasi. Nah, jadi kita siapkan untuk dilatih, untuk mengetahui prosedur akreditasi, mengenal tools-tools atau infrastruktur yang kita buat. Nah, sehingga, lembaga akreditasi ini sebenarnya dia tuh membutuhkan. Ya, jadi LA ini hanya sifatnya memotret. Ya. Tetapi memang ada pemerintah dalam ini Kemenaker memberikan juga suplemen, membantu masyarakat lembaga pelatihan kerja untuk kita bina, kita bimtek. Udah punya berapa asesor, Pak? Asesor kurang lebih kita nih sudah sekitar 200 lebih, daerah ya. termasuk semua seluruh Indonesia sekitar hampir mendekati 300. Jadi kan secara 280. gimana sebenarnya? Membutuhkan banyak asesor atau gimana? Ya. Kira-kira. Ya sebenarnya kalau kita menjangkau seluruh Indonesia memang membutuhkan banyak asesor, ya kan? Karena asesor inilah ujung tombak daripada penerapan daripada 8 KMPI untuk memotret. Dan gini Pak William, LPK sekarang kan banyak penambahan. Ya, BLK saja kan, BLK itu LPK sebenarnya. ya Nah, betul, LPK. betul. 2002 akhir 2022 ini BLK itu ada 3.762 Iya. LPK kan masuk LPK juga itu. Iya, betul. Ada 3.762. Ya. Itu kan perlu Ya. diakreditasi juga. Benar. Sangat perlu. Butuh banyak kan ini Butuh banyak. asesor Ya. dan pemerintah kan juga punya kewajiban lah, Ya. negara kewajiban untuk Ya. biar lembaga-lembaga LPK-nya terus Ya. standar Ya. sehingga dia menghasilkan orang yang dilatih itu Ya, kompeten kan kompeten. gitu ya. Ya. Gimana? Ya, jadi pandangan jadi LPK? gini Pak Heri, memang betul. LPK itu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kita kenal cuma lembaga pelatihan kerja. Ya. Nah, ada terus dikembangkan berdasarkan branding dan lain-lain. Ada BLK swasta, ada namanya Balai Latihan Kerja Luar Negeri, ada namanya Balai Besar Latihan Kerja, ada namanya Balai Latihan Kerja Komunitas. Itu semua masuk LPK dan itu menjadi tanda yang menurut saya itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membina semua ini. Nah, untuk itu LALPK masuk di dalamnya. Masuk dalamnya sebagai perpanjangan pemerintah untuk memberikan penjaminan mutu.
Ya, tentu pasti dengan proses dibina, dibintekan, disiapkan semuanya. Dan di dalam kementerian itu Pak Heri ada beberapa sub atau koordinator untuk menyiapkan. Ada namanya koordinator standar mutu. Ada Pak. Nah kita sebenarnya LANI namanya eksekutor. Memberikan penjaminan atas binaan-binaan yang sudah dikerjakan oleh direktorat teknis di Kementerian Ketenagakerjaan. Gitu ya, Pak. Jadi memang penting banget ya, Ya. kita membina LPK itu supaya standar ya. Betul. Karena kan gini, ini LPK yang banyak itu, LPK yang banyak ini kan sebenarnya program pemerintah untuk Betul. biar tenaga kerja SDM Indonesia unggul itu masif gitu ya, Ya, masif. betul. Kalau bisa nggak kan gitu? Ya. 1 juta orang, 1 juta setiap tahun terlatih, terstandar gitu ya, sehingga dia punya Ya. sertifikat gitu semuanya programnya. Kan kalau sampai sekarang kan targetnya kan ini masih 200 ribuan ya, Ya. untuk yang dilatih oleh pemerintah secara berbasis kompetensi ya PPK. Kira-kira kalau udah LPK-nya siap, BLK-nya siap, terus standarisasi semua, sehingga kita mengincar 1 tahun 1 juta orang dilatih berbasis kompetensi dan hasilnya outputnya tersertifikasi, kan top itu. Nah, memang ini PR kita semua Pak. Betul. Gimana? Memang program pemerintah yang sudah dijalankan sebelum kabinet sekarang, kabinet kemarin, dulu Menteri kami Pak Hanif Dakiri, itu sudah mulai dengan istilahnya pelatihan, sertifikasi dan penempatan. Nah sekarang dengan Ibu Menteri sekarang ini ada namanya siap kerja, itu juga nyambung tuh. Nah untuk itu memang tugas kita semua untuk menyiapkan lembaga-lembaga ini supaya dia bermutu. Nah tanda mutu itu artinya dibuktikan dengan akreditasi. Saya yakin sekali ya, kalau lembaga sudah terakreditasi benar-benar pasti bermutu. Iya, tapi akreditasinya harus benar ya. Harus benar. Artinya memang waktu diakreditasi, divisit memenuhi semua dalam standar itu. 23 kerja, berapa bulan subkerja itu. Makanya asesor punya tanggung jawab besar. Betul. Harus integritasnya ada, tanggung jawab moralnya tinggi. Jangan sampai lembaga yang ecek-ecek datang standar kan gitu, jangan sampai begitu kan ya Pak. Kalau semuanya berjalan normal, memang KMPI-nya 8 KMPI-nya dijalankan, lembaganya sesuai akreditasi ya pasti outputnya juga mengikuti pasti ya. Pasti, outcome-nya pasti ada. Outcome-nya ada nantinya. Terus gimana Pak ke depan nih LPK ini kira-kira? Mungkin saya tambahkan. Silakan. Ya. Jadi gini Pak, dengan adanya Permen sekarang, Permen 5 tahun 2022, ini menjadi tantangan besar. Sebelumnya juga sebenarnya itu menjadi tantangan, ditambah lagi Permen ini. Tapi itu untuk mengenjot percepatan. Dari Permen ini kita tahu bahwa tujuannya untuk mempercepat percepatan. Plus untuk kita bisa melihat bahwa untuk mengakreditasi itu membutuhkan kerja keras. Ya, kerja kerasnya antara lain, ya kan? Kita harus mempersiapkan LPK untuk masuk ke dalam akreditasi, dunia akreditasi. Nah, persiapan itu tentu saja BIMTEK yang memang cukup untuk dilakukan kepada mereka. Tanpa BIMTEK mereka nggak mampu untuk masuk ke akreditasi, karena akreditasi ini 8 standar
betul itu harus mengacu pada KMPI itu gitu ya. Makanya memang pemerintah wajib untuk memasifikasi bagaimana semua LPK itu terstandarisasi, yang peserta pelatihannya harus tersertifikasi semuanya. Itu mungkin. Terima kasih sebanyak. Terima kasih Pak William, terima kasih Pak Subayang. Selamat siang. Ketemu lagi di episode ke depan bersama Heri Firdaus.